Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita beralih ke berita TVMU Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah telah menjabat selama setengah periode. Dalam setengah periode ini, PWA Jateng melaksanakan musyawarah pimpinan wilayah pertama guna mengevaluasi program setengah periode dan merancang program kerja setelah Muspimwil. Pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah atau PWA Jateng gelar musyawarah pimpinan wilayah atau Muspimwil pertama. Muspimwil merupakan kegiatan setengah periode dari perputaran periodisasi 5 tahun. Muspimwil pertama yang digelar di Hotel Gracia Kota Semarang diikuti jajaran PWA Jateng, perwakilan pimpinan daerah Aisyah dan pimpinan cabang Aisyah se-Jateng, Ortom Jateng serta amal usaha Aisyah. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya jempol 4 untuk PWA Jawa Tengah yang suksesful mengantarkan Muspimwil 1 pada hari ini dengan program kerja capaiannya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan memberikan satu inspirasi bagi PDA-PDA setelah pulang ini akan bisa melaksanakan Muspimda seperti apa yang dilaksanakan oleh PWA dan juga nanti bisa memberikan satu edukasi kepada pimpinan cabang bagaimana mengemban amanah, mengemban program ini dengan sebaik-baiknya. Sukses perempuan berkemajuan untuk Aisyah Jawa Tengah. Love untuk Aisyah Jawa Tengah. Muspimwil ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan PWA Jateng selama setengah periode, kemudian merancang program dari sebagian program yang sudah dicanangkan saat Muspimwil untuk digagas dan ditingkatkan lagi. Ketua PWA Jateng Eni Winaryati menyampaikan bahwa Muspimwil ini akan menghasilkan 2 program, yakni program unggulan dan program prioritas. Contoh programnya seperti Aisyah, setiap daerah bisa mendirikan SD atau SMP Aisyah, setiap daerah bisa menambah atau meningkatkan klinik dan beberapa program lainnya. Daerah PDA harus akseleratifnya lebih kuat lagi, karena tuntutan sekarang itu perkembangan teknologi informasi yang terjadi, kita tidak bisa menafikan karakter kolaborasi, karakter komunikasi artinya mungkin informasi yang bisa kita sampaikan atau juga strategi kita di dalam menyampaikan itu juga perlu lebih ditingkat lagi di daerah-daerah sehingga lebih familiar dan inklusif untuk masyarakat anak-anak, remaja dan juga orang tua. Mau tidak mau harus lebih bergerak, lebih masif, lebih semangat lagi. Saya yakin Mas sudah semangat selama ini. Wakil Ketua PWM Jateng Rosihan mengapresiasi ibu-ibu Aisyah Jateng yang memiliki semangat untuk mengikuti Muspimwil pertama Aisyah. Semua kabupaten kota mereka hadir di tempat ini untuk membuat program yang tentu memberikan arahan dan panduan kerja untuk organisasi. Nah ini kita beri acungan jempol karena ibu-ibu di samping mempunyai tanggung jawab di rumah keluarga, tapi masih menyempatkan diri untuk berkhidmat di Aisyah. Ini adalah satu penghargaan kepada ibu-ibu. Ini yang secara paralel mereka tidak hanya mementingkan keluarga tapi juga masih bisa berkiprah untuk kepentingan masyarakat. Muspimwil ini juga menjadi momen launching biskuit cahaya milik PWA Jateng dengan pelepasan balon bersama-sama serta penyerahan hadiah lomba gerakan lumbung hidup Aisyah dan olahan pangan lokal tahun 2025. Tim TVMU memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Awal tahun 2025 ini, BPRS Arta Surya Barokah menggelar rapat umum pemegang saham tutup buku tahun 2024. BPRS ASB pada tahun 2024 telah mencapai target 100% dan pada tahun 2025 ini akan ditargetkan bisnis dengan rata-rata pertumbuhan 20%. Salah satu amal usaha Muhammadiyah Jawa Tengah, BPRS Arta Surya Barokah atau BPRS ASB gelar rapat umum pemegang saham atau RUPS tutup buku tahun 2024.
Pemegang saham BPRS ASP 90% hadir di RUPS tutup buku tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Gracia. Pada RUPS ini, direksi melaporkan hasil capaian kinerja keuangan tahun 2024, di mana target pada tahun 2024 telah tercapai 100%, baik dari aset, dana pihak ketiga, kegiatan penyaluran pembiayaan, dan laba. Rasio kesehatan BPRS ASP ini cukup bagus. Direktur Utama BPRS ASP Retno Dewi Haryani menyampaikan di RUPS ini juga dibahas rencana bisnis di tahun 2025 dengan target pertumbuhan rata-rata 20%. Ia juga menyampaikan bahwa BPRS ASP akan meningkatkan layanan digital dengan mengembangkan program mobile banking yang saat ini tengah proses perizinan. Pada kesempatan ini, direksi juga menyampaikan rencana bisnis untuk tahun 2025 tentunya harapannya bisa terus tumbuh lebih baik, tumbuh sehat dan berkelanjutan. Untuk BPR Syariah Hafaz Surya Barokah agar tercapai target 2025 tentunya melakukan banyak strategi untuk kegiatan-kegiatan di pemasarannya. Dan kami telah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan baik diversifikasi produk dan pengoptimalan kegiatan layanan dan berupaya untuk bisa pemenuhan layanan digital karena memang sekarang sudah eranya era digitalisasi. Kami saat ini coba untuk mengembangkan untuk produk untuk layanan di mobile banking yang pada saat ini sedang proses perizinan. Mudah-mudahan nanti bisa kami upayakan untuk melengkapi layanan untuk masyarakat luas, layanan BPR Syariah Hafaz Surya Barokah. Pada momen ini juga BPRS ASP menyerahkan dana dakwah kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang dialokasikan dari laba sebesar 8%. Diharapkan dana dakwah ini bisa bermanfaat untuk kegiatan dakwah di Muhammadiyah. Wakil Ketua PWM Jateng Wahyudi turut hadir dan memberikan apresiasi kepada BPRS ASP yang telah sukses menggelar RUPS tutup buku tahun 2024. Selain itu, PWM Jateng juga menerima pemberian 2 laptop dari BPRS ASP. Tim TVMU memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 151 siswa sekolah tabligh Muhammadiyah Jawa Tengah mengikuti wisuda di UMPP. Wisuda perdana ini sebagai tanda para siswa siap menjadi mubalik dan terjun ke masyarakat. Diharapkan para siswa ini bisa menjalankan tugas kemubalihan sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah. Wisuda sekolah tabligh digelar oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Sebanyak 151 siswa sekolah tabligh dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda di kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Para siswa ini telah menempuh berbagai pembelajaran dan penugasan selama 5 bulan, baik secara luring maupun daring. Para siswa juga diwajibkan menjalankan praktek lapangan dengan terjun ke masyarakat serta membuat berbagai materi dakwah digital. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jumari mengajak para wisudawan sekolah tabligh untuk siap berkontribusi di masyarakat dan menjadi mubalik Muhammadiyah yang sebenarnya. Para mubalik yang sudah dididik ini nanti ya diberi panggung oleh pimpinan daerah Muhammadiyah setempat, sehingga potensi yang dimiliki itu bisa berkembang. Sebagus apapun seorang mubalik, kalau tidak tampil, ya tidak kelihatan bagusnya. Nah, dengan demikian regenerasi dan pemenuhan kebutuhan dakwah Muhammadiyah akan semakin terpenuhi. Dan yang paling penting, harapan kita adalah mubalik yang kita wisuda ini betul-betul menjadi mubalik Muhammadiyah, bukan mubalik di Muhammadiyah. Sekolah tabligh oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah Jawa Tengah tersebar di 4 kampus di Jateng, yaitu UMP Pekalongan, Unima Magelang, Wonosobo, dan Umkaba Batang. Para siswa sudah digembleng berbagai kemampuan keagamaan, kepribadian, sosial, dan profesional untuk mengemban amanah sebagai mubalik. Kita paling tidak mencetak kader-kader mubalikoh yang handal, yang terupdate terkini, bisa mengikuti zamannya. Jadi di dunia elektronik bisa, di dunia maya bisa, yang sekarang banyak TikTok, kemudian ceramah tausiahnya, sehingga paling tidak mubalik yang handal, yang bisa mengikuti zamannya, tetapi kemudian bisa memberikan pencerahan untuk berkemajuan, khususnya di dalam
warga besar Perserikatan Muhammadiyah atau pada umumnya. Sekolah tabligh akan diselenggarakan secara rutin dalam setahun dan ada 2 kali angkatan. Peserta berasal dari utusan Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Tim TVMO memberitakan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baitul Tamil Muhammadiyah Kajen atau BT Muhamka berhasil meraih kepercayaan tinggi di masyarakat. Dalam rapat anggota BT Muhamka berhasil meraih keuntungan Rp239 juta atau 99% dari target. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS BT Muhamka Pekalongan sukses menyelenggarakan rapat anggota tahunan ke-23 yang dihadiri ratusan anggota dan mitra BT Muhamka. Acara rutin ini untuk melaporkan perkembangan dan rencana pengembangan koperasi dalam 1 tahun ke depan. Ketua Pengurus KSPPS BT Muhamka mengapresiasi pertumbuhan BT Muhamka baik segi keanggotaan maupun usahanya. Pengurus Koperasi BT Muhamka berharap tingginya antusias anggota yang menabung diimbangi dengan penyaluran pembiayaan agar semakin banyak memberikan manfaat kepada anggota. Ya, semakin alhamdulillah meningkat baik mengenai masalah jumlah anggota maupun untuk kegiatan-kegiatan usahanya. Sejalan dengan peraturan dari pemerintah ini kan ada pilihan untuk mengambil salah satu koperasi yang closed loop maupun yang open. Nah, kami dari BT Muhamka itu mengambil closed loop, artinya untuk melayani khusus anggota. Itu mereka itu kebanyakan anggota itu memang kami sampaikan karena tidak berimbang, mereka itu lebih cenderung menabung. Padahal sedang untuk kewajiban itu ada ketentuan setiap bulan untuk memberikan simpanan wajib. Kalau yang simpan pokok hanya sekali ya, itu minimal 60, sehingga kalau 1 tahun dikalikan 12 ada 720. Nah, ini kami menghimbau yang semacam ini karena tidak balan sejalan seiring pertumbuhan BT Muhamka itu asetnya itu semakin meningkat, lajunya lebih cepat, tapi pertumbuhan ekuitas khusus modal sendiri itu lambat. Padahal itu ada standar. Agar sehat itu harus mencapai standarnya itu 40% dari jumlah aset. Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kajen Masyhudi menanggapi tentang peraturan pemerintah terhadap koperasi, bahwa BT Muhamka memilih kebijakan closed loop, yaitu koperasi hanya melayani anggotanya saja. Akibat kebijakan ini pula diproyeksikan akan ada penambahan anggota baru sebanyak 4.400-an guna memenuhi syarat administrasi agar operasional BT Muhamka bisa berjalan dengan normal. Jadi kalau dari teman-teman di Kajen terhadap RACLRT ini nanti kita diharapkan pertama adalah ada pemahaman dari anggota karena kita sedang melakukan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada memang perubahan regulasi ya, peraturan yang dari pemerintah itu termasuk dari undang-undang dan sebagainya itu kemudian akan kita sikapi, dan ini harus anggota juga harus paham tentang itu karena sistem itu kan yang baru ini ada konsekuensi tertentu. Ya, saya harap nanti teman-teman anggota yang mungkin hak-haknya dan sebagainya belum akan segera kita lakukan, termasuk sistem administrasinya yang kita harapkan lebih baik lah. KSPPS BT Muhamka para rapat anggota ini mencatatkan sisa hasil usaha sebesar 239 juta yang akan diatur untuk dibagikan kepada anggota dan pemilik koperasi, yakni pimpinan cabang Muhammadiyah Kajen. Tim TV memberitakan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. SMP Mulia Boarding School Jepara gelar program literasi. Para siswa diberikan ilmu mengenai jurnalistik dan podcast. Dengan program literasi ini, SMP Mulia Boarding School membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswanya, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. SMP Mulia Boarding School terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswanya. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah program pengembangan literasi yang terdiri dari jurnalistik dan podcast. Program ini telah berjalan dengan sukses dan telah menghasilkan beberapa karya jurnalistik dan podcast yang berkualitas.
Siswa-siswi SMP Mulia Boarding School telah memiliki kesempatan untuk mewawancara beberapa tokoh penting seperti PJ Bupati Jepara, Sekda Jepara, Ketua DPRD Jepara, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, dan para tokoh-tokoh lainnya serta cuplikan-cuplikan podcast seputar siswa-siswi dalam belajar. Menurut Suryo Bayu Tirto Aji, Wakil Kepala Bagian Kepesantren Pengampu Jurnalistik, program ini memiliki beberapa manfaat yang sangat penting bagi siswa-siswinya. Dan dalam podcast juga alhamdulillah sudah tayang beberapa episode yang mengulas ataupun membahas tema-tema ringan yang berhubungan dengan kehidupan mereka ataupun kehidupan mereka dalam belajar. Tujuan dari program pengembangan literasi ini selain sebagai kecakapan mereka dalam menulis dan berbicara, juga melatih mentalitas mereka dalam bermasyarakat. Bagaimana mereka berhadapan dengan orang-orang tertentu, jadi mereka tidak merasa dirinya itu kurang, bahkan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam bermasyarakat. Dalam era digital seperti saat ini, kemampuan literasi digital sangat penting bagi siswa-siswi. Program ini dapat membantu mereka memahami bagaimana cara mencari, memilih, dan mengolah informasi yang akurat dan relevan. Dengan demikian, SMP Mulia Boarding School terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswanya, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. SMA Muhammadiyah 1 Temanggung berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sukseskan kalender of event Gelar Budaya Pelajar tahun 2025. Kerjasama tersebut dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk kelas 10 dengan tema kearifan lokal dan kelas 11 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Gelar Budaya Pelajar 2025 yang merupakan agenda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dikolaborasikan dengan Gelar Karya Budaya P5 SMA Muhammadiyah 1 Temanggung berlangsung penuh apresiasi di Gedung Sasana Budaya Kabupaten Temanggung. Tema yang diusung adalah kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan dengan menampilkan 18 kelompok kesenian karya kreasi siswa masing-masing tampil maksimal di panggung budaya, disaksikan ratusan siswa dan orang tua siswa serta tamu undangan. Acara dihadiri oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 8, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, Majelis Didasmen dan PNF, para Kepala Sekolah Muhammadiyah, Dinas Kominfo, dan undangan lainnya. Kepala SMA Muhammadiyah 1 Temanggung Eni Nurrofiah menyampaikan, gelar budaya ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui penguatan pemahaman tentang kearifan lokal dan mampu mempraktekannya. Sekolah ini juga melakukan terobosan baru yaitu membuka kelas internasional, kelas tahfidz, kelas jurnalistik, dan membuka sekolah Muhammadiyah Boarding School. SMA Muhammadiyah 1 Temanggung untuk program unggulan tahun 2025 kita masih dengan kelas-kelas khusus, yaitu kelas khusus olahraga, kelas khusus tahfidz, kelas khusus matematika dan sains, kelas khusus jurnalistik, dan ICP internasional kelas program. Untuk kerjasama dengan pondok pesantren, kita bekerjasama dengan pondok pesantren Al-Muflihun yang berada di Tretet, diasuh oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahman, dan alhamdulillah dari santri-santri tersebut nanti melahirkan para tahfizul Quran dan insya Allah nanti kedepannya bisa mendapatkan beasiswa sampai ke luar negeri. Untuk tahun 2025 ini SMA Muhammadiyah 1 Temanggung juga mohon doa restunya akan membuka kelas boarding school yang nanti insya Allah akan kita buka di Kecamatan Bulu, dan mulai tahun ajaran baru kita sudah menerima siswa dari boarding school yang insya Allah boarding school itu sendiri akan lebih mendalami tentang pembelajaran matematika, sains, dan bahasa. Unsur kearifan lokal dalam P5 tersebut diaplikasikan dalam 18 penampilan budaya Nusantara karya kreasi siswa. Di antaranya adalah tari kuda lumping, warokan, topeng ireng, gugurnya gunung, reok, tari gendro, monolan, cendrawasih, kubro siswo, bungong jumpa, dan kreasi lainnya. Kemeriahan juga didukung dengan penampilan seni siswa SMP Muhammadiyah Binaan, yaitu SMP Muhammadiyah 4 Keranggan, SMP Muhammadiyah 6 Kaloran, dan SMP Muhammadiyah 2 Kedu. Untuk gelar budaya pelajar SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini, kami bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Temanggung
tari zapin, tari kecak, tari indang, kemudian ada idakep dan lain sebagainya, itu diupayakan untuk supaya kita bisa untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Dan ini adalah P5 dari kelas 10 dengan tema kearifan lokal. Untuk proses latihannya itu tentunya melalui proses yang sangat cukup lama ya. Kita kurang lebih 10 hari untuk latihan. Dengan gelar budaya pelajar ini, SMA Muhammadiyah 1 Temanggung dan Dinas Kebudayaan serta seluruh pelaku pendidikan berharap dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap budaya serta lingkungan. Kegiatan ini menjadi tonggak bagi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan. Selain itu juga meningkatkan rasa kebanggaan, memperkuat rasa cinta terhadap budaya dan tradisi daerah, serta memupuk kebersamaan antar siswa, karena penampilan karya seni tersebut membutuhkan kebersamaan dan kekompakan, baik dalam semangat berlatih maupun dukungan properti dan logistik saat mempersiapkan karyanya. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Muhammadiyah Nurul Ilmi memberikan apresiasi kepada santrinya yang telah mengikuti tasmi' 10 juz sekali duduk. 3 santri ini hanya membutuhkan waktu 5 jam untuk menyetorkan hafalannya. Hari yang sangat membanggakan bagi Ponpes Muhammadiyah Nurul Ilmi Bucu Kembang Jepara, karena pada hari ini adalah tasmi' 10 juz sekali duduk santri Ponpes Nurul Ilmi. Tasmi ini diikuti oleh Ananda Diki kelas 11, Andika kelas 11 dan satu santriwati Ananda Amira kelas 10. Ketiganya merupakan pemecah rekor Ponpes Nurul Ilmi, mereka tasmi 10 juz sekali duduk. Hal ini merupakan capaian tahfiz yang luar biasa, bagaimana tidak dalam waktu 5 jam harus menyetorkan hafalan di hadapan hakim penguji dan para santri. Acara diselenggarakan di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ponpes Nurul Ilmi, dan Aula Ponpes Putri Nurul Ilmi, dihadiri oleh Direktur Ponpes Nurul Ilmi Sukahar. Dalam sambutannya, Sukahar menyampaikan bahwa tasmi' 10 juz adalah pencapaian yang luar biasa. Bahwa tasmi' 10 juz sekali duduk ini merupakan bagian dari proses kegiatan tahfidz di Ponpes Nurul Ilmi. Dengan diselenggarakannya ini bertujuan agar para santri lebih bersemangat di dalam melaksanakan tahfidz secara rutin dan menjadi program unggulan untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing santri dan untuk mengembangkan Ponpes Nurul Ilmi sebagai ponpes yang mensiarkan unggul di dalam tahfidz Quran. Acara diikuti oleh seluruh Ponpes Nurul Ilmi, Dewan Asatizah, dan wali santri yang putra-putrinya ikut tasmi'. Edi Sultan memberitakan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.